Banten merupakan salah satu provinsi yang memiliki perkembangan cukup pesat, mengingat kawasan Banten menjadi sentra industri di Pulau Jawa. Provinsi ini termasuk baru, karena dahulunya merupakan bagian dari Jawa Barat sebelum tahun 2000. Pusat pemerintahan Provinsi Banten ada di Serang. Banten sendiri sudah terkenal sejak dahulu sebagai pelabuhan yang sangat ramai, sehingga tidak heran kalau perkembangan industri di sini sangat pesat. Berikut ini 7 tempat wisata di Banten yang dapat Anda kunjungi jika Anda akan berwisata ke Banten. Pantai Anyer. Salah satu pantai yang paling terkenal di Banten adalah Pantai Anyer. Pantai ini menjadi salah satu pantai favorit keluarga. Lokasinya ada di Serang. Pantai ini selalu ramai oleh wisatawan, baik lokal maupun di luar Banten. Apalagi kalau akhir pekan, pantai ini dipadati keluarga yang ingin menghabiskan liburan untuk bermain di pantai ini. Pantai ini lokasinya berada di Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang, Banten. Pasir Pantai Anyer bersih dan putih serta halus. Sangat wajar kalau wisatawan menjadikan pantai ini tujuan liburan mereka. Aktivitas yang dapat Anda lakukan di Pantai Anyer adalah berenang, bermain pasir, berselancar, menyelam, menikmati pemandangan pantai, hingga menyantap hidangan laut yang nikmat di pinggir pantai. Apabila ingin menginap, tidak perlu khawatir karena banyak sekali hotel di sekitar Pantai Anyer. Anda pasti sudah tidak sabar lagi ingin segera menikmati liburan seru di Pantai Anyer, bukan? Biasanya warga Jakarta juga menjadikan pantai ini sebagai tujuan wisata di Banten bersama keluarga atau rekan kantor untuk menghilangkan penat selama bekerja sepekan penuh. Oke, udah sampai Tanjung Lesung. Sekarang jam 1.30. Oke, kita akan masuk ke sana ya. Kita akan masuk ke sana, lihat-lihat pantai. Oke. Tanjung Lesung. Objek wisata di Banten yang tidak kalah menariknya adalah Tanjung Lesung. Tanjung Lesung juga memiliki keindahan pantai yang mempesona. Pasir pantainya yang putih bersih pasti akan membuat kita betah berlama-lama di sini. Lokasinya berjarak sekitar 100 km dari Cilegon. Anda bisa bermain pasir, menyelam, bermain olahraga air, memancing, dan menginap di villa yang sangat bagus. Apabila Anda datang pada musim hujan, berhati-hatilah karena ombak di Tanjung Lesung cukup besar. Pantai ini adalah salah satu yang terbaik di barat Pulau Jawa. Lokasinya ada di Kabupaten Pandeglang, Banten. Tanjung Lesung memiliki luas sekitar 1.500 hektar dengan fasilitas lengkap dan merupakan tempat wisata di Banten yang harus Anda kunjungi. Makan ada apa? Makan ada ini. Oh, ada menunya. Oh. Ini namanya nasi goreng apa? Udang. Nah, ini udang. Nasi goreng udang. Enak banget nih, boy. Tuh, boy. Ada kerupuknya. Pokoknya enak lah. Lapar nih. Masjid Agung Banten. Saat Anda berkunjung ke Banten, maka Anda harus mampir di Masjid Agung Banten, terutama yang Muslim. Masjid ini merupakan bangunan sejarah yang sudah berdiri sejak tahun 1569. Bangunan masjid ini memiliki gaya arsitektur Hindu, Cina, Jawa, dan Eropa.
Di masjid ini juga terdapat komplek pemakaman Sultan-Sultan Banten, diantaranya yaitu Makam Sultan Maulana Hasanuddin, Sultan Ageng Tirtayasa, dan Sultan Abu Nasir Abdul Qohar. Menara yang menjadi ciri khas masjid ini terletak di sebelah timur masjid. Menara ini terbuat dari batu bata dengan ketinggian kurang lebih 24 meter. Sementara diameter bagian bawahnya kurang lebih 10 meter. Untuk mencapai ujung menara, ada 83 anak tangga yang harus ditapaki dan melewati lorong yang hanya dapat dilewati oleh satu orang. Bukan hanya masjid saja yang dapat ditemui di lokasi ini, melainkan juga peninggalan dari kerajaan Islam yang pernah ada di Banten, lengkap dengan makam orang-orang yang berjasa dalam pengembangan agama Islam di Banten. Selain ramai dikunjungi peziarah dan umat Islam, Masjid Agung Banten setiap harinya juga ramai dikunjungi wisatawan yang tertarik dengan sejarah Islam. Menurut keterangan sumber sejarah disebutkan bahwa dinding Sorosowan tingginya sekitar 2 meter, lebar 5 meter. Panjang pada bagian timur ke barat adalah 300 meter. Sedangkan pada bagian utara ke selatan adalah 100 meter. Luas keseluruhan yang dibentengi adalah sekitar 3 hektar. Wah, luas sekali ya. Pulau Sangiang. Pulau Sangiang menjadi destinasi wisata di Banten yang tidak boleh Anda lewatkan. Pantainya yang menawan, pasirnya yang putih bersih membuat Anda betah seharian di sini. Lokasinya ada di Selat Sunda, Banten. Untuk ke pulau ini Anda dapat menyewa perahu dari Pantai Anyer selama kurang lebih 45 menit. Pulau Sangiang adalah milik swasta dan sepenuhnya dikembangkan menjadi sebuah kawasan wisata oleh pihak swasta tersebut. Jenis wisata yang dapat Anda nikmati di pulau dengan luas sekitar 700 hektar ini adalah wisata bahari, wisata budaya, wisata ilmiah, dan wisata alam. Kegiatan yang dapat Anda lakukan di Pulau Sangiang adalah bersepeda, mendaki gunung, berkemah, menyelam, memancing, berjemur di pantai, hingga menikmati sisa Perang Dunia berupa benteng Jepang. Tapi sayangnya transportasi ke Pulau Sangiang masih terbatas. Informasi yang saya dapat dari salah satu warga yang saya temui di Pelabuhan Paku, perahu yang ke Pulau Sangiang hanya 3 hari sekali adanya. Di Pelabuhan Paku banyak sekali aktivitas bongkar muat barang. Kapal-kapal bermuatan hasil kebun dari Pulau Sebesi dan Pulau Sangiang terlihat ramai. Anda juga dapat memancing di pelabuhan ini. Wah, seru ya! Mercusuar 0 km. Anyer yang dikenal dengan pantai yang indah di salah satu kecamatan di Kabupaten Serang, Provinsi Banten tersebut terdapat mercusuar Cikoneng yang diyakini sebagai titik nol atau titik awal dari pembangunan Jalan Anyer Panarukan. Disebut mercusuar Cikoneng karena lokasinya terletak di Kampung Bojong, Desa Cikoneng, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, yang merupakan titik nol Anyer Panarukan. Dibangun pada tahun 1885 oleh Belanda
Konon, dari mercusuar Cikoneng inilah titik nol pembangunan Jalan Anyar Panarukan yang dibangun pada masa penjajahan Belanda. Mercusuar Cikoneng menjadi saksi sejarah baik ketika masa penjajahan Belanda maupun Jepang. Mercusuar Cikoneng berperan penting untuk membantu memandu kapal-kapal yang lewat di perairan Selat Sunda yang dibangun oleh Herman Willem Daendels pada tahun 1808 dari Belanda yang pertama kali menginjakkan kakinya ke Banten, Indonesia. Daendels membangun jalan dengan rute Batavia, Banten untuk tahap pertama pada tahun 1808 sampai 1809. Selanjutnya dibangun Anyar Panarukan sejauh 1000 km. Tujuan dari pembangunan jalan tersebut untuk mempercepat tibanya surat-surat yang dikirim antar Anyar hingga Panarukan. Lokasi mercusuar Cikoneng yang berjarak kurang lebih 30 meter ke laut dijadikan titik nol Jalan Anyar Panarukan. Namun, mercusuar Cikoneng itu rusak karena letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 hingga hanya menyisakan pondasinya saja. Dan kemudian dibangun kembali pada tahun 1885 oleh Z.M. Willem III pada tahun 1885. Selain menjadi saksi bisu Jalan Anyar Panarukan, mercusuar Cikoneng juga saksi bisu masa peperangan saat Jepang berusaha merebut Indonesia. Jika di Anyar terdapat mercusuar Cikoneng yang disebut titik nol pembangunan Anyar Panarukan, maka titik 1000 km jalan tersebut berada di Desa Uringin Anom, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo. Jalan Anyar Panarukan ini dahulu digunakan untuk menunjang sistem tanam paksa yang saat itu sedang diterapkan kolonial Belanda. Dengan adanya jalan ini, hasil bumi dari kawasan Pulau Jawa lebih mudah dikirim ke pelabuhan di Cirebon untuk selanjutnya dibawa ke negeri kincir angin Belanda. Untuk membangun jalan ini, ratusan orang yang bekerja meninggal dunia. Sedikitnya ada 24.000 korban meninggal hingga pembangunan jalan ini selesai. Jumlah ini tidak termasuk jumlah korban yang tidak terdata. Pantai Cidatu. Bangunan landmark yang terbentang di kawasan wisata Pantai Cidatu, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang selalu ramai pengunjung dan kerap dijadikan latar belakang untuk bersuah foto. Tidak sedikit warga setempat maupun wisatawan yang berkunjung ke kawasan tersebut hanya sekedar untuk bersuah foto. Sebab dengan latar belakang pantai dan laut serta landmark bertuliskan Pantai Cidatu Carita, hasil jepretan para penggemar foto pun terlihat cukup indah dan bagus. Tak hanya keindahan pantai dan lautnya saja yang bisa dinikmati ketika berkunjung ke kawasan tersebut, tapi keindahan suasana ketika terbenamnya matahari serta tiupan angin segar pun dirasa cukup menyejukkan jiwa. Di saat beberapa objek wisata ditutup akibat COVID-19 oleh pemerintah, landmark Pantai Cidatu ini menjadi objek alternatif karena keberadaannya yang dekat atau bersampingan dengan jalan raya ini mampu menarik mata untuk berkunjung. Pantai Cidatu lumayan luas. Ini udah di Kabupaten Pandeglang. Kalau nggak salah Lampung di sana ya, di ujung sana ya. Tuh sepanjang memandang di sana itu pantai semua itu, tempat wisata semua itu.
Oke, cukup. Kita lanjut lagi. Pantai Pasauran. Pantai ini letaknya tepat di pinggir jalan raya. Kalau mau melihat pantai tanpa bayar, di sini tempatnya. Anda hanya perlu meminggirkan kendaraan Anda, bahkan tanpa turun pun pantai sudah bisa terlihat. Jika Anda suka dengan ombak, cobalah main ke Pantai Pasauran. Ombaknya cukup besar, terutama jika sedang air laut sedang pasang. Saya sangat menikmati duduk santai sambil makan di bebatuan yang tersusun rapi di pinggir pantai. Terlihat sekitar 50 meter ke arah laut ada barikade bebatuan untuk memecah ombak laut yang besar. Bahkan karena ombaknya yang lumayan besar, bagi yang hobi bermain selancar, Anda bisa bermain di sini. Di sekitaran pantai terdapat banyak saung-saung yang dapat Anda sewa untuk bersantai-santai sambil melihat ombak yang berkejaran.